Film dibuka dengan memperlihatkan mobil polisi yang sedang menuju ke tempat terpencil. Ternyata mobil polisi itu sedang membawa seorang koruptor pajak untuk diperas. Akan tetapi saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka harus berhenti karena terhadang oleh sebuah traktor. Dua orang polisi mencoba turun untuk memindahkan traktor tersebut, namun tiba-tiba ketua polisi yang masih ada di dalam mobil, ia pun sadar kalau keadaan di luar sedang tidak beres. Hingga kemudian, ia dan dua anak buahnya turun. Namun lagi-lagi, mereka malah dihabisi entah oleh siapa. Kemudian orang misterius itu masuk ke dalam mobil, lalu kembali menghabisi polisi yang berjaga di dalam. Pada akhirnya, kita diberitahu kalau orang misterius ini bernama Walker yang merupakan pembunuh bayaran internasional. Diberitahu kalau dulunya Walker ini merupakan seorang marinir, namun semenjak keluarganya tewas, Walker beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran. Kemudian Walker membuka penutup wajah koruptor tersebut dan menyamakan dengan foto yang ada di ponselnya. Di sini si koruptor terlihat begitu senang karena mengira kalau Walker akan membebaskannya. Namun tiba-tiba, Walker menodongkan senjata. Si koruptor berjanji akan memberikan apa saja yang Walker mau, asalkan Walker mau melepaskan dirinya. Akan tetapi karena si koruptor memang target utama, inilah yang terjadi. Ketika Walker turun dari mobil, ia dibuat terkejut karena si ketua polisi ternyata masih hidup dan berhasil melarikan diri. Menyadari akan hal itu, Walker pun segera menghubungi temannya. Walker memberitahu kalau si koruptor yang merupakan targetnya telah ia habisi. Namun ada satu polisi yang berhasil kabur dan sempat melihat wajah Walker. Mendengar hal itu, teman Walker menyarankan agar Walker mendatangi sebuah tempat fasilitas untuk mengganti identitasnya. Singkat cerita, Walker pun tiba di sebuah tempat fasilitas. Ketika masuk ke dalam, Walker bertemu dengan seorang ibu-ibu yang akan mengganti identitas Walker dengan identitas baru. Di sini, Walker meminta identitasnya dibuatkan sekarang. Namun, ibu-ibu itu menjawab kalau identitas barunya pasti dibuatkan sekarang. Namun, Walker diwajibkan menginap 1 malam demi keamanan Walker sendiri. Kemudian, Walker dibawa ke sebuah ruangan oleh seorang petugas bernama Jajang. Setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, Jajang meminta Walker untuk menyimpan semua barang bawaannya di sini. Kemudian, Walker juga diminta untuk mengubah sidik jarinya. Diketahui kalau fasilitas ini adalah milik organisasi para pembunuh bayaran yang ingin mengubah identitas lama dengan yang baru. Ketika Walker hendak masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan, Walker bertemu dengan beberapa pembunuh bayaran lainnya. Walker juga sempat melihat seorang wanita hamil bernama Juliet, dan saat itu, Juliet satu kamar bersama pembunuh bayaran yang bernama Susan. Ini orangnya. Di sisi lain, ternyata ada sekelompok mafia yang diam-diam akan menyerang tempat fasilitas. Penyerangan ini dipimpin oleh 3 orang tangan kanan bos mafia. Sebelum masuk ke dalam, salah satu tangan kanan yang bernama Reynald mengabari bosnya kalau mereka sudah sampai di dekat lokasi. Diketahui kalau tujuan mereka adalah membawa paksa Juliet, yaitu wanita hamil yang tadi sempat dilihat Walker. Get Keats. Kembali ke Walker, yang terlihat sudah ada di dalam kamar sambil memandangi liontin berisi foto putrinya. Walker selalu bersedih dan merasa bersalah ketika melihat foto putrinya tersebut. Diketahui putrinya itu sudah meninggal puluhan tahun yang lalu saat Walker masih menjadi marinir. Di sisi lain, para anggota mafia sudah berhasil membuka gerbang lalu menghabisi para penjaga tempat fasilitas.
Kemudian sistem penjagaan, CCTV, dan akses keluar masuk mampu mereka retas dengan sangat mudah. Jajang si petugas fasilitas malah asik dangdutan dan sama sekali tidak menyadari kalau kelompok mafia sedang menyerang. Hingga ketika Jajang akan keluar, ia dibuat ketakutan setelah melihat rekan petugasnya dihabisi oleh mereka. Jajang pun segera bersembunyi lalu menyalakan alarm bahaya. Walker yang mendengar suara alarm, ia nampak tidak peduli dengan keadaan yang sedang terjadi di luar. Walker masih fokus memandangi foto putrinya. Tak lama, kamar Walker dihampiri Susan dan juga Juliet. Di sini Susan meminta bantuan kepada Walker karena Susan tahu kalau penyerangan ini dilakukan untuk menculik Juliet. Walker menjawab kalau ia tidak peduli, apalagi Walker juga tidak mengenal siapa Susan dan Juliet. Susan mengatakan kalau ia seorang pembunuh bayaran yang mengenal Walker karena Walker cukup disegani di kalangan para pembunuh bayaran. Namun karena Walker hanya diam saja, akhirnya Susan dan Juliet pun memilih pergi. Kita masih belum diberitahu kenapa para mafia itu menginginkan Juliet. Tak lama dari itu, Walker dihampiri satu anggota mafia yang langsung menembakinya. Namun Walker dengan cukup mudah menghabisi orang tersebut. Merasa keamanannya diusik, Walker akhirnya mau membantu Juliet dan Susan. Ketika menyusuri ruangan, Walker akhirnya bertemu dengan Juliet dan Susan. Setelah itu, terdengar suara para anggota mafia di samping kamar. Susan mengajak Walker untuk menghabisi mereka. Namun Walker malah mengatakan kalau itu seharusnya tugas Susan. Terlihat Susan berhasil menghabisi satu persatu anggota mafia. Ketika Susan lengah, untungnya Walker muncul menyelamatkan Susan. Kemudian Susan mengajak Juliet bergerak ke ruangan persenjataan, mengingat para anggota mafia masih banyak dan mereka minim senjata. Ketika mereka hendak masuk ke ruangan persenjataan, tiba-tiba para anggota mafia datang, sehingga Juliet harus bersembunyi di bawah mobil. Sayangnya Juliet ketahuan, namun untungnya Walker dan Susan langsung menghabisi anggota mafia tersebut. Let's go. Setelah sampai di ruangan persenjataan, mereka dibuat bingung karena senjata-senjata itu terkunci di dalam lemari kaca. Sementara mereka tidak bisa menemukan kuncinya. Tak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan Jajang. Just the man we need. Walker langsung bertanya kepada Jajang, apakah dia memiliki kunci lemari persenjataan. Jajang mengatakan kalau ia tidak mempunyai kunci tersebut. Dan Jajang hanya menyimpan kunci lemari dari persenjataan yang belum diamankan. Ketika lemari itu dibuka, mereka hanya menemukan beberapa pisau dan granat asap. Mau tidak mau, mereka harus memanfaatkan senjata yang ada. What are these? Smoke grenades. Tak lama kemudian, para anggota mafia mulai mengepung tempat itu. Setelah satu orang berhasil dihabisi, Susan menyuruh Juliet untuk membuka granat asapnya. Lalu, terjadilah pergelutan dan tembak-menembak di antara mereka. Setelah berhasil menghabisi semua anggota mafia yang masuk ke ruangan persenjataan, ternyata di insiden tadi Jajang tertembak. Walker mencoba menenangkan Jajang, namun sayangnya Jajang harus pergi ke alam bajrah duluan. Kemudian Susan mengajak Juliet dan Walker ke ruangan medis, karena ternyata kaki Walker juga terkena tembakan. Setibanya di ruangan medis, Walker bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh para mafia tersebut. Susan menjelaskan kalau ia dulunya pembunuh bayaran yang bekerja kepada seorang bos mafia. Selama ini bos mafia dan kelompoknya menjalankan bisnis perdagangan manusia. Juliet adalah salah satu korban yang akan dijual, namun si bos mafia ternyata tertarik kepada Juliet dan menjadikan Juliet sebagai pacarnya. Bertahun-tahun Juliet berpacaran hingga ia mengandung anak si bos mafia.
Namun ketika Juliet dan jabang bayinya ada yang menawar dengan harga tinggi, si bos mafia tanpa ragu langsung ingin menjual mereka. Susan yang masih mempunyai hati nurani, ia pun memilih menyelamatkan Juliet dari tangan si bos mafia. Apalagi selama Juliet berpacaran, Juliet kerap kali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Mengetahui hal itu, Walker pun menjadi iba dan ia mengatakan kalau mereka harus segera kabur dari tempat ini. Walker mengajak Susan pergi ke ruangan monitor untuk menonaktifkan perusak sinyal agar Walker bisa menghubungi temannya. Di sini, Susan meminta Walker dan Juliet untuk menunggu saja, sementara ia yang akan pergi sendiri ke ruangan monitor. Ketika Susan sedang menuju ke sana, Susan bertemu dengan satu tangan kanan bos mafia bersama beberapa anak buahnya. Susan mampu menghabisi beberapa anak buah bos mafia, sementara satu tangan kanannya itu berhasil menghindar. Selanjutnya, Susan masuk ke dalam ruangan monitor, lalu menonaktifkan perusak sinyal. Di sisi lain, Juliet meminta maaf dan berterima kasih kepada Walker karena ia sudah mau membantunya. Walker menjawab, "Berterima kasihlah kepada jabang bayimu." Tak lama kemudian, Susan kembali dan ia sempat mendapat goresan di dadanya akibat pertarungan tadi. Susan mengatakan kalau perusak sinyal sudah dinonaktifkan dan sekarang mereka harus ke ruangan penyimpanan untuk mendapatkan ponsel. Got a sensitive side. We get it. Di tempat lain, satu tangan bos mafia yang bernama Tati mendatangi 3 orang pembunuh bayaran yang kebetulan sedang menginap di tempat fasilitas. Di sini, Tati menawari mereka pekerjaan, yaitu ikut membantu menangkap Juliet dalam keadaan hidup, dan mereka akan dibayar 2 kali lipat. Kembali ke Walker, Susan, dan Juliet. Ketika mereka sedang berjalan ke ruangan penyimpanan, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu tangan kanan bos mafia. Setelah tembak-tembakan yang panjang, pada akhirnya Walker mampu menghabisi satu tangan kanan bos mafia tersebut. Kemudian mereka masuk ke ruangan penyimpanan untuk mengambil ponsel. Sayangnya di ruangan itu sudah ada satu pembunuh bayaran yang tengah mencari mereka. Walker langsung melemparkan granat asap agar mereka bisa dengan mudah mengalahkannya. Namun ternyata pembunuh bayaran itu mampu membuat Walker dan Susan kewalahan. Akan tetapi pada akhirnya, mereka berhasil menumbangkan pembunuh bayaran tersebut. Di sini Walker segera mengambil ponsel, lalu menghubungi temannya untuk mengirim bantuan. Sayangnya temannya itu mengatakan kalau bantuan baru akan tiba pada esok pagi. Kemudian Walker mengajak Susan dan Juliet untuk terus bergerak, karena kalau tetap di sini, mereka bisa terkepung. Susan menyarankan agar mereka pergi ke ruangan depan, yaitu untuk mengambil identitas baru sambil menunggu datangnya bantuan. Ketika mereka hendak ke sana, ternyata di luar sudah ada satu pembunuh bayaran. Walker meminta Susan dan Juliet agar pergi berdua saja, sementara ia akan menyusul. Kemudian Walker memancing pembunuh bayaran itu ke sebuah ruangan. Di sini akhirnya Walker saling baku hantam dan saling melumpuhkan. Hingga akhirnya, Walker pun mampu menghabisi pembunuh bayaran yang kedua. Di balik itu, Juliet dan Susan malah bertemu dengan satu orang pembunuh bayaran yang masih tersisa. Susan menyuruh Juliet untuk pergi ke ruangan depan, sementara ia akan bertarung dengan orang tersebut. Sayangnya, Susan berhasil terpojok hingga membuatnya tidak berdaya. Ketika Susan akan dihabisi, datang Walker yang menantang pembunuh bayaran itu. Sontak fokusnya langsung beralih kepada Walker. Saat membunuh bayaran itu mengejar Walker ke dekat mobil, Walker langsung melemparkan granat ke mobil tersebut.
Di sisi lain, ternyata Juliet berhasil tertangkap oleh Tati, si tangan kanan bos mafia. Tati meminta Juliet untuk tidak melawan karena ia tidak akan segan menghabisi Juliet dan cabang bayinya. Tak lama kemudian, Walker dan Susan masuk ke dalam ruangan depan. Mereka hanya menemukan berkas identitasnya, sementara Juliet tidak ada di sana. Susan sadar kalau Juliet sekarang pasti sudah tertangkap. Susan mengajak Walker untuk segera mencari Juliet dan menyelamatkannya. Namun Walker menjawab kalau ia sudah terlalu banyak membantu, sehingga Walker akan berhenti sampai di sini. Mendengar hal itu, Susan mengatakan, apakah Walker tega jika nasib Juliet sama dengan nasib anak dan istri Walker? Ternyata Susan tahu banyak tentang latar belakang Walker dulu, ketika Walker masih menjadi mariner. Anak dan istri Walker diculik oleh seorang mafia yang juga menjalankan bisnis perdagangan manusia. Namun karena saat itu anak dan istri Walker melawan, maka dengan terpaksa mereka dihabisi. Kemudian Susan pun pergi dari sana seorang diri untuk menyelamatkan Juliet. Sementara itu, Walker yang juga hendak pergi, tiba-tiba ia menemukan liontin miliknya yang tak sengaja terjatuh. Ketika Walker memandangi foto putirnya, Walker mulai merasa kalau ia juga harus menyelamatkan Juliet, apalagi Juliet tengah mengandung seorang bayi. Singkat waktu, Susan sudah menemukan Juliet yang saat ini akan dibawa pergi oleh dua tangan kanan bos mafia, yaitu Tati dan Reynald. Ketika mereka hendak masuk ke mobil, Susan segera melakukan penyerangan. Sayangnya usaha Susan tidak berhasil dan sekarang Susan sudah terpojok oleh Reynald. Ketika Reynald akan menghabisi Susan, tiba-tiba Walker muncul menyelamatkannya. Walker yang sudah sangat kelelahan, ia terus dihajar habis-habisan oleh Reynald. Sementara Susan ternyata mampu dengan mudah menghabisi Tati. Kemudian, Susan mencoba membantu Walker yang saat ini sedang terpojok. Pada akhirnya, mereka pun berhasil menghabisi seluruh pasukan yang dikirim oleh sang bos mafia. Tak lama setelah itu, datang para bantuan yang dikirim oleh temannya Walker. Ketika sudah di dalam mobil, temannya menghubungi Walker sambil mengatakan kalau ada tawaran pekerjaan baru untuk Walker. Walker menjawab kalau ia akan menyelesaikan dulu urusannya. Beberapa minggu kemudian, memperlihatkan si bos mafia yang tengah bersantai di markas. Tak lama dari itu, ia mendengar suara keributan di luar ruangannya yang ternyata disebabkan oleh Walker. Si bos mafia segera menembakkan senjata, namun sialnya, yang ia tembaki adalah anak buahnya sendiri. Tanpa banyak basa-basi, Walker menghabisi si bos mafia tersebut. Di sisi lain, Susan tengah menunggu kelahiran anak Juliet. Mereka berencana akan menamai bayi itu dengan nama Walker, sebab mereka sangat kagum kepada Walker.